Belakangan ini kan lagi marak nih kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, kampus sendiri sebenarnya udah memfasilitasi nih kayak penanganan untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, bagaimana pandangan Mas Yoga melihat respon dari kampus atau fakultas terhadap isu tersebut? Ya menurut saya hal itu nggak bisa dibenerin mas, karena apalagi di UMS ya, di lingkup Islami, di lingkup Muhammadiyah ya. Duh, di sini saya agak hati-hati nih ngomong ya, karena nek salah ngomong ya rotok di pelintir sithik karo suatu pihak yo medeni. Halo Sobat FEB UMS, selamat datang di podcast DPM FEB UMS. Kenalin, aku Ahmad sebagai host di sini yang bakal nemenin kamu semua, teman-teman semua di obrolan santai tapi penuh insight pada hari ini. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini mungkin banyak teman-teman di luar sana itu ngerasain hal serupa yang kayak gini. Atau mungkin saya sendiri sebagai host, aku sendiri sebagai host itu ngerasain juga hal-hal seperti ini nih. Nah, contohnya seperti apa? Kayak ngerasain gempuran tugas yang banyak nih. Terus kita harus ngejar nilai akademik. Terus di sisi lain kita tuh harus aktif nih berorganisasi, banyak organisasi di luar sana. Nah, pas banget nih sama tema kita pada pagi hari ini, yaitu dinamika transisi menyeimbangkan ambisi pribadi, kehidupan akademik, dan tanggung jawab sosial. Nah, biar aku nggak pusing nih teman-teman, ngejelasin isi atau tema pada hari ini, terus hacknya bagaimana sih? Di sini aku sudah mengundang salah satu narasumber yang pastinya sudah hatam nih teman-teman mengenai atau melewati masa-masa transisi yang kita rasakan di dunia perkampusan ini. Nah, langsung saja kita panggil narasumber kita, Mas Yoga. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ahmad, luar Apa kabar? biasa, Apa kabar? luar biasa, luar biasa. Oke. Nah, di sini kita bersama Mas Yoga. Mas Yoga itu bakal menggali insight yang lebih dalam. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama Mas Yoga, narasumber kita. Bagaimana latar belakangnya, terus ya tentang nanti kita akan mengulik semua apa ya isi dari tema kita bersama Mas Yoga. Jadi Mas Yoga silakan bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalan ya. Ya, kenalan dulu Mas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu saya ya, mungkin ya banyak yang belum tahu ya, saya nggak terkenal soalnya. Saya juga teman-teman dari FKIP ya. Saya sekarang di semester 8 dan insya Allah segera lulus ya. Jadi tadi kan Mas Ahmad bilang kalau saya udah katam melewati transisi ini, oke lah transisinya udah katam. Tapi target saya buat lulus mungkin belum tercapai. Jadi saat ini sedang ngejar-ngejar orang mas, ngejar-ngejar dosen maksudnya. Oh ya. Ngejar-ngejar dosen buat biar segera ACC dan segera lulus lah. Tuh. Dari prodi mungkin perlu saya kenalkan. Waduh, boleh, Nah, prodi. saya mungkin dari prodi olahraga, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Jadi saya calon guru insya Allah. Mungkin ya. Amin. Berarti sekarang semester berapa Mas? Semester 8. Semester 8. Ya. Udah mau akhir-akhir ini ya. Berarti benar-benar sudah melewati struggle-struggle-nya gitu. Struggle sih sekarang masih struggle ya, belum lewat banget. Hampir lumayan. Gitulah. Oke, Mas Yoga. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Apa lagi yang perlu ditanyakan? Umur Mas. Umur 22 tahun. 22 tahun. Hampir mirip sama saya. Saya 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Oke, Mas Yoga, mungkin cukup sesi perkenalan pada pagi hari ini. Terus kita lanjut ke segmen 1 nih Mas Yoga, langsung saja. Nah, terkait tema kita pada pagi hari ini, menurut Mas Yoga nih, kalau kita ngomongin fase pertengahan kuliah, seperti yang saya rasain pada sekarang ini, saya kan saya itu gap year 1 tahun. Iya. Gap year 1 tahun, terus dulu itu sebenarnya sempat berkuliah, cuman akhirnya berhenti dulu karena ya ada beberapa problematika lah yang terjadi di hidup saya. Terus
saya lanjut kuliah itu di di tahun 2024. Oh, Nah, berarti sekarang saya ini lagi di semester fase-fase berapa sekarang? semester 4 Oh iya, transisi. Nah, menurut Mas Yoga nih, gimana sih pengalaman Mas Yoga pas ngelewatin fase ini, fase-fase pertengahan kayak semester 4, semester 5 gitu, dimana yang digadang-gadang tuh banyak teman-teman di semester ini tuh mengalami banyak banyak apa ya, masalah penumpukan tugas, nilai akademik yang gonjang-ganjing gitu ya, Mas. Nah, sempat ngalamin culture shock gitu nggak, Mas? Atau burnout saat harus membagi fokus ini? Misalnya nih, mungkin Mas Yoga tuh di semester 4 itu eh, fokus akademik, tapi juga banyak organisasi di luar gitu. Itu gimana sih Mas Yoga membagi fokus? Ini berarti culture shock ya tadi Ya, ya. ya. Sebenarnya kalau culture shock sih nggak ada ya Mas Ahmad ya. Soalnya ini aku cerita lah. Hmm. Aku ikut organisasi itu atau bagi tugas antara akademik sama organisasi. Itu nggak cuman mulai dari di kuliah di WMS ini kemarin aja. Tapi aku udah mulai ikut berorganisasi, ikut nyemplung lah ke dunia organisasi. Itu udah sejak SD malah. Jadi sejak SD itu dulu itu mulai dari pramuka. Walaupun dulu mungkin organisasinya belum kayak sekarang ya, maksudnya dulu cuman ikut-ikutan aja, cuman partisipasi aja, kontribusi aja. Dulu mulai dari SD itu saya udah kayak bantuin guru-guru buat bikin kegiatan pramuka lah di SD gitu, di Berarti kelas 6 dulu. di SD itu Mas Yoga itu sebagai apa di pramuka itu? Kalau dulu kan, kalau organisasi dari pelajarnya itu kan belum ada ya SD ya. Jadi dulu itu sebutannya kalau nggak salah ketua apa ya, ketua regu ya. Ya, ya. Nah itulah pimpinan regu kalau nggak salah. Oke, oke. Lupa sebenarnya. Pokoknya di kelas 5 itu saya jadi pimpinan regu di satu kegiatan pramuka kecamatan. Akhirnya di kelas 6 itu saya dikit-dikit lah bantu guru buat bikin kegiatan di SD gitu. Saya ingat saya gitu. Ya, ya. Terus di SMP juga saya masih ada apa ya, rasa seneng gitu, masih seneng di pramuka. Di SMP saya lanjut pramuka, masih aktif juga. Akhirnya di SMP itu kan udah ada organisasinya tuh, Dewan Penggalang DP. Saya juga aktif di situ. Kebetulan saya di SMP itu sebagai pratama. Kalau di SD pratama itu kan ketuanya, ketua pengurusnya lah, pimpinan pengurusnya yang ada di Dewan Penggalang. Terus saya juga ikut di organisasi PBB Paskib di SMP. Jadi di situ juga saya juga aktif, gak cuma aktif ikut latihan aja atau ikut lomba aja, saya juga ikut jadi pengurus. Saya juga aktif sambil saya juga tetap bagi fokus antara sekolah sama organisasi tadi, latihan tiap hari dan sebagainya macam. Apalagi saya di SMP itu ikut organisasi dua tadi, DP sama PBB Paskib tadi, yang dimana dua-dua ini sama-sama fisik, dan pasti tiap pulang sekolah itu antara mau latihan ya latihan pramuka atau latihan Paskib gitu pasti. Dan ada kadang juga tabrakan gitu segala macam. Terus di SMA saya juga alhamdulillah masih senang sama pramuka. Saya ikut lah untuk di SMA itu namanya Dewan Ambalan. Saya juga aktif di sana dulu sebagai pemangku adat atau dewan adat atau apa ya sebutan lainnya. Ya itulah biasanya Legislatif kalau di kampus. bukan sih, bukan. Jadi kalau di DA, di Dewan Ambalan di SMA itu kan di suatu ambalannya ada pimpinannya. Pimpinan itu namanya Pradana. Nah, ada lagi namanya Dewan Adat. Dewan Adat itu dia orang yang memangku adat di ambalan tersebut. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai pengawas, bisa. Jadi pengawas kayak tim disiplinnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus akhirnya walaupun nggak terlalu aktif ya di SMA, karena saya SMA zaman COVID, jadi apa-apa serba online. Bahkan dulu sempat kemah online juga saya coba. Dan akhirnya di kuliah saya
nggak ikut pramuka lagi karena ya mungkin ada faktor lain. Saya nyemplung langsung ke HMP. Setelah HMP 2 tahun saya lanjut ke DPM, langsung jadi ketua DPM. Jadi nek culture shock nggak ada sih mas. Jadi udah terbiasa bagi fokus lah antara organisasi dan akademik tuh bisa dihitung mulai dari SMP lah. Jadi saya bersyukur bisa bagi tugas gitulah gitu. Berarti masih di batas ambang aman gitu ya Mas, ketika mengalami masa transisi di semester 4, kemudian di semester 5 itu Mas Yoga itu termasuknya masih bisa membagi waktu antara akademik atau non akademiknya. Ya, Oke oke oke. saya Terus sih bilangnya aman, menurut saya oke aman ya oke menurut oke saya oke. gitu. Terus nih Mas, mungkin bisa merekomendasikan teman-teman terkait di pada masa transisi ini tuh agar teman-teman tuh nggak misfokus gitu Mas. Jadi dia juga misalnya nih dia aktif berorganisasi tapi juga harus mengembangkan nilai akademiknya. Itu menurut Mas Yoga itu saran yang terbaik aja sih. Mungkin dari pengalaman Mas Yoga atau mungkin dari motivasi-motivasi yang Mas Yoga dapatkan di luar sana atau gimana gitu. Berarti apa namanya? Gimana kita bagi tugasnya tadi, Ya, bagi fokusnya ya. Nek berdasarkan pengalaman saya Mas ya. eh di dunia perkuliahan atau di akademik itu kan kita fokusnya ke individu atau pribadi. Enggak individu juga sih, tapi kalau saya nyebutnya itu tanggung jawab kita ke orang tua. Karena kan orang tua, kalau saya orang tua yang menyekolahkan saya, yang mulain saya, jadi ini tak anggap tanggung jawab saya ke orang tua. Gimana caranya tetap menyelesaikan kuliah ini dengan insya Allah nilai yang bagus lah minimal. Di sisi lain saya juga tetap ikut organisasi. Nah, pengalaman saya bagi tugas itu tetap saya prioritasin kuliah dulu, tanggung jawab ke orang tua tadi. Karena pasti setuju kan orang tua yang utama, Iya, ya prioritas benar-benar. utama pasti orang Benar-benar. tua. Nah, yang kedua baru organisasi. Nah, gimana saya bagi fokusnya? Kalau misal nih tabrakan mungkin jadwalnya, tabrakan antara kuliah sama atau kegiatan prodi sama kegiatan di organisasi. Pasti saya utamain kegiatan di prodi dulu atau mata kuliah dulu. Karena di mata kuliah ini kan sifatnya individu gitu. Kalau kita nggak datang atau kita nggak hadir atau kita nggak partisipasi ya kita yang rugi sendiri. Ya. Tapi kalau misal organisasi kan kita nggak sendiri mas, kita kan kerjasama, kita bisa bagi tugas, kan punya peran masing-masing. Nah kalau misal saya kemarin di DPM, biasanya saya minta tolong ke sekretaris umum saya. Ya. Nah dia kan kalau misal di DPM FKIP itu Sekum itu punya tugas sebagai second leader. Jadi kalau saya emang tabrakan pada jadwal tersebut pasti di hari sebelumnya saya kasih tahu ke Sekum saya, Kum besok aku mungkin telat hadir atau nggak bisa hadir, tolong di backup. Nah tapi nggak begitu langsung ditinggalin aja mas tugasnya sebagai ketum, tapi tetap di hari sebelumnya pasti aku ngomong lah apa yang bisa tak bantu sebelumnya Ya, di hari sebelumnya. Jadi apa yang tak bisa tak bantu dulu, misal dia butuh inputan, butuh saran nanti harus gimana pasti tahu, tak kasih saran, tak kasih rekomendasi, besok kamu harus gini. Jadi nggak begitu tak lepasin aja gitu sih biasanya dari saya. jadi tetap berkontribusi gitu Iya intinya. harus Tapi prioritas yang pertama itu tetap perkuliahan. betul. Oke. Nah, selanjutnya kadang nih ya Mas, ada mindset mahasiswa tuh yang kayak udahlah fokus aja urusan gue sendiri aja nih misalnya. Nggak usah mikirin hal lain atau isu-isu yang ada di kampus. Nah, menurut Mas Yoga nih, seberapa bahaya sih atau menurut Mas Yoga tuh mindset kayak gini tuh buat masa depan kita tuh kayak gimana atau ekosistem kampus itu sendiri gitu. Kalau misalnya punya mindset kayak gitu. Oke. Sebenarnya ya mas ya menurut saya punya ambisi pribadi, punya ambisi untuk
pengen cepat lulus, misal punya nilai bagus. Bahkan ada banyak mahasiswa juga pengen punya portofolio yang bagus dibuat ke depannya nanti. Itu malah bagus, menurut saya malah bagus, dan saya nggak menyalahkan ke mahasiswa yang emang dia fokus ke ambisi pribadi. Misal dia kuliah itu cuman kuliah pulang, ataupun ada juga yang ikut kegiatan, misal dia magang atau ikut program-program di kampus lain buat nunjang nilai dia. Itu nggak salah. Tapi menurut saya statement tadi, mindset tadi ya, yang penting urusan saya selesai. Nah, menurut saya itu agak berbahaya. Menurut saya agak berbahaya karena selain kita harus punya ambisi pribadi tadi buat masa depan ya, pastinya kan semua orang pengen mempersiapkan masa depannya. Ya dari tadi misal kayak nilai yang bagus, cepat lulus, portofolio yang bagus. Tapi di sisi lain, menurut saya kita juga tetap harus peduli sama kampus, terutama di komunitas kita sendiri. Nah, di mahasiswa ini kan di kampus ada komunitas, ada yang namanya HMP, ada UKM, ada BEM, ada DPM, nah, seperti DPM FEB ini. Menurut saya tetap itu harus dipedulikan, karena saya yakin apa yang ada di UMS lah, apa yang ada di UMS ini sekarang itu nggak hanya dibangun oleh mahasiswa yang cuman ngurusin pribadi-pribadi sendiri aja. Saya yakin dulu banyak gebrakan-gebrakan yang dimulai dari mahasiswa yang peduli tadi. Misal salah satu contohnya nih, ruang aspirasi mahasiswa, atau di DPMPB ada serasi ya. Itu menurut saya pasti dulu mulai dari mahasiswa yang emang peduli sama kampus, peduli sama sesama mahasiswa lainnya, yang nggak cuman ngurusin pribadinya toh. Yang dimana sampai sekarang masih ada serasi itu kan, ruang aspirasi itu, yang pastinya ini tugas dari DPM ya, tugas dari DPM. Pasti DPM itu memperjuangkan apa aspirasi dari mahasiswa lainnya, apa yang diinginkan mahasiswa lainnya terkait akademik, terkait fasilitas dan macam. Itu kan buat kita juga, buat sesama mahasiswa juga. Jadi nggak apa-apa untuk punya ambisi sendiri, untuk punya keinginan biar urusannya cepat selesai, urusan di kampus cepat selesai. Tapi di sisi lain, ya yang tak harap mahasiswa tuh juga bisa peduli gitu terhadap sesama mahasiswa lainnya. Gitu. Berarti lebih empati dengan mahasiswa-mahasiswa lain atau mungkin teman-temannya gitu ya. Ya, setidaknya lingkungannya sendiri, circle like ngomongin saya dia. Betul. Nah, sekarang kita membahas tentang batas wajar toleransi nih, Mas. Nah, menurut Mas Yoga, kapan kita harus sadar nih, berani bilang, oke, gue harus stop dulu di organisasi dan fokus benerin diri sendiri atau urusan personal gue. Karena dari tadi kan kita sudah membahas nih, Mas, intinya walaupun urusan pribadi tetap nomor satu, tapi harus sejalan dengan urusan organisasi kalau misalnya punya organisasi. Iya, benar. Nah, itu gimana ya, Mas, ngejawab pertanyaan kayak gitu, Mas? Misalnya, oke, gue harus stop nih di organisasi. Atau mungkin ada solusi yang terbaik yang ditawarin Mas Yoga? Aku nggak menganggap ini solusi sih, Mas, ya, tapi ini menurutku aja. Di saat organisasi itu nggak mengganggu perkuliahanmu, apapun itu, entah misal nilai, atau misal tetap disiplin berangkat kuliah, atau cepat lulus targetnya misal, atau target tepat lulus tepat waktu, misal 4 tahun atau 4,5 tahun, ya nggak apa, lanjut aja terus untuk berorganisasi. Saya juga kan dari dulu awal masuk organisasi sekitar semester 2 atau semester 3 sampai semester terakhir, semester 7 kemarin. Semester 7 kemarin. Itu sampai semester 7 kemarin saya tetap ikut organisasi, aktif organisasi terus. Tapi ketika masuk semester 8, saya ngerasa, oh udah semester 8 nih. Yang dimana kalau saya punya target cepat lulus atau lulus tepat waktu,
saya ngerasa mungkin ini batasannya. Ya. Nah, sebenarnya saya mau lanjut berorganisasi, tetap bisa Mas, pasti bisa aja. Misal saya ikut di organisasi luar, misal organisasi eksternal, ataupun lanjut ke DPM UMS gitu, misal seperti Mas Aryo jadi pengen ke DPM UMS. Gitulah, misalnya kayak gitu. Saya mungkin bisa aja, tapi saya ngerasa saya pengen cepet lulus juga, saya pengen segera lulus karena tanggung jawab sama orang tua tadi. Makanya saya ngerasa oh ini batasannya nih, aku pengen lulus, ya udah ini mungkin organisasi, aku aktif di dalam organisasinya cukup, aku fokus ke skripsi, fokus nyelesain kuliah, tapi di luar itu saya juga tetap gimana caranya tetap peduli. Misal ke penerus DPM atau penerus BEM di fakultas saya secara sopan tanpa intervensi misalnya, tetap tak tanya perkembangannya, perkembangan di kampus kayak gimana, organisasinya, terus apa sih isu-isu yang lagi panas, gitu. Saya tanya perkembangannya, dan kadang ada juga yang mahasiswa itu yang tanya gitu, kemarin naik masuk ke ngadepin kayak gini gimana ya, ada juga yang kayak gitu. Jadi saya rasa saya nggak harus tetap berada di dalam organisasi buat tetap peduli, gitulah. Mungkin ini Mas, mungkin orang bilang itu kadang kita harus stop berorganisasi itu bukan karena kita sudah melewati masa-masa transisi atau semester akhir. Mungkin bisa aja di dalam organisasi itu tuh kayak circle pertemanan itu bisa bikin mungkin beberapa orang tuh bisa ngerasa kayak aduh kayaknya nggak nyaman deh di organisasi ini, atau mungkin kayaknya organisasi ini kurang cocok di kita pribadi gitu misalnya. Nah mungkin beberapa orang tuh berpikir kayak gitu Mas. Sepengalaman pribadi saya juga, saya sempat ada di titik itu, cuman bukan di DPM, di organisasi lain. Itu saya pernah berpikir kalau misalnya wah kayaknya aku harus stop nih karena beberapa hal yang aku pertimbangin, kayak pertemanan tadi, terus ternyata organisasinya nggak cocok nih sama kita. Setelah kita masuk ternyata nggak cocok, atau mungkin nih Mas, solusi yang terbaik itu apa sebenarnya itu kita yang salah, atau kita yang kurang berbaur sama teman-teman yang lain, atau kita kurang mengerti latar belakang organisasi tersebut gitu Mas. Oke. Sebenarnya ya Mas ya, di sisi lain tadi kita mikirin akademik misal, ada juga kadang faktor lain yang membuat mahasiswa tuh malas untuk ikut organisasi mungkin. Contohnya salah satu contohnya itu ada circle atau mungkin nanti lingkungan di organisasi ada yang nggak cocok dia juga buat dia, nggak bikin nyaman gitu. Nah, masalah itu menurutku itu tugas dari nggak cuman ketuanya, nggak cuman pimpinannya, ataupun nggak cuman seniornya aja. Itu tugas bareng-bareng semua pengurus organisasi tersebut. Gimana caranya di dalam organisasi itu nggak cuman adanya circle ini, circle itu, circle itu. Tapi gimana caranya semua ini ya gabung jadi satu. Nah, jadi gimana caranya? Ya, misal tadi contohnya Mas Ahmad misal, yaitu Mas Ahmad punya tugas buat ya tetap berbaur aja. Tapi yang lain juga punya tanggung jawab buat gimana caranya Mas Ahmad ini tetap ada di situ dengan nyaman. Nggak ada rasa kurang nyaman nih kene, aku pengen metu lah. Oh iki wis organisasi cukup lah karena aku nggak nyaman di sini gitu. Jadi ya ini menurutku tugas bareng lah antara individu nih Mas Ahmad sama pengurus atau anggota lain di organisasinya Mas Ahmad tadi, gitu menurut saya. Oke, sudah terjawab berarti Mas. Terima kasih. Itu juga salah satu solusi yang saya dapatkan gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mas, kita bakal masuk ke sesi agak ya mungkin bisa dibilang sedikit sensitif gitu ya Mas.
Tapi sebenarnya nggak sensitif sih, karena sebenarnya di sesi kali ini kita membahas tentang pelecehan seksual, Mas, yang terjadi di kampus. Oke. Nah, eh, ngomongin soal tanggung jawab sosial dan daya kritis mahasiswa nih, Mas. Eh, Belakangan ini kan lagi marak nih kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, kampus sendiri sebenarnya udah memfasilitasi nih kayak penanganan untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, bagaimana pandangan Mas Yoga melihat respon dari kampus atau fakultas terhadap isu tersebut? Terhadap pelecehan seksual gitu Ya, ya, isu pelecehan seksual. Mengingat Mas Yoga itu demisioner dari DPM FKIP juga, apakah di FKIP sendiri itu juga pernah ada yang kasus serupa gitu? Kalau ada, itu gimana langkah-langkah penyelesaiannya atau bagaimana tanggapan fakultas dalam menanganinya? eh, mungkin sebelumnya tak sanggah dulu ya Ya. terkait maraknya tadi. Mm-mm. Mungkin kalau kata-kata marak kan kayak seakan-akan udah banyak banget nih. Mm-mm. Maksudnya dalam satu waktu itu di sini ada, di situ ada, di situ Ya. ada. Tapi tetap tidak dipungkiri bahwa emang benar-benar ada Ya, pelecehan seksual, betul. memang memang ada, dan yang terungkap pun memang benar ada Ya. gitu. Ya menurut saya hal itu nggak bisa dibenerin mas, karena apalagi di UMS ya, di lingkup Islami, di lingkup Muhammadiyah ya. Duh, di sini saya agak hati-hati nih ngomong ya, karena nek salah ngomong ya rada di pelintir sithik karo suatu pihak yo medeni Nanti garek di bip. garek lulus malah engko ngopo aku bareng urusan karo sapa. Ya, ya. Ya menurutku itu nggak bisa dibenerin. Mm. Apapun alasannya, apapun caranya, nggak bisa dibenerin. Entah itu secara verbal, fisik, entah itu secara apa nih, secara online nih nama virtual. Virtual. Itu nggak ada yang bisa dibenarkan ya mas ya. Terus nanggepin apa yang udah dilakukan oleh pihak kampus sekarang, terutama yang terbaru kemarin ya. Jujur aku sih belum terlalu tahu detailnya Ya. gimana ya, terkait kasus yang terakhir kemarin yang terjadi di FEB ya. Karena nek tak cari-cari info yang valid, info yang pasti resmi dari kampus, sampai semalam aku cari-cari kayaknya belum ada info yang resmi ya terkait dosen ini ditindaknya gimana, dosen ini sanksinya apa, dan apa yang dia lakukan itu korbannya gimana, ada pendampingan korban atau enggak. Ya. Sampai saat ini aku belum ada dapat info itu. Mungkin ada tapi dari mulut ke mulut aja. Ya di sini mungkin yang tak harapkan ya pihak kampus, entah itu fakultas ataupun rektorat, atau misal tim disiplin, Ya. atau misal itu PPKS ya, itu kita harapkan bisa gimana caranya transparan Ya. terhadap terutama mahasiswa ya. Mm. Apa sih tindakannya kampus kalau misal ada dosen kayak gini? Apa sih tindakannya kasus kemarin dari kampus buat dosen tersebut, sanksinya apa, dan apa yang sanksi, langkah-langkah apa yang udah dilakukan gitu loh sama kampus. Karena menurutku itu penting mas buat transparansi, biar pasti satu ya, menurutku nggak terjadi lagi. Biar dosen itu juga tahu, wah mereka tuh jadi mikir-mikir gitu loh. Kalau misal aku nanti misal nih ya, ada dosen misal punya pikiran, wah kalau aku punya kasus kayak gini nanti aku bakal ditindak kayak gini, dan sampai dipublikasi secara transparan gitu. Itu juga bisa jadi efek yang bikin mungkin dosen lain takut ya mas. Nggak cuma dosen ya mungkin ya, bisa jadi mahasiswa. Karena nggak dipungkiri juga mahasiswa ada yang melakukan pelecehan seksual ke sesama mahasiswa lain, ataupun sebaliknya dari mahasiswa ke dosen juga ada. Jadi dengan adanya transparansi ini, saya rasa bisa juga jadi salah satu solusi mengurangi
kasus tersebut. Walaupun ya mungkin sisi negatifnya nanti UMS bisa disorot Media luar. pihak media. Gitu. Wah, ternyata di UMS beneran ada kayak gini, ini sampai UMS punya statement resmi kayak gini. Ya menurutku itu nggak perlu ditutupi. Karena kalau emang ada kayak gitu ya artinya memang itu fakta, dan itu fakta jangan kayak ditutupi banget. Tapi yang harus kita lakukan itu bukan nutupi ya, tapi yang harus kita lakukan gimana caranya buat selanjutnya nih nggak ada lagi nih. Kalau misal ya UMS publikasi mungkin apa langkah yang udah dilakukan, walaupun nanti pihak media luar tahu, setidaknya pihak media luar itu juga tahu bahwa UMS ini juga udah melakukan langkah-langkah konkret, memberikan sanksi ke dosennya, memberikan tindakan, biar nanti nggak cuman sisi negatifnya toh yang ditangkap sama pihak media luar. Karena nek cuman kayak gini toh juga sisi negatif tadi tetap terjadi. Ada kan udah ada sekarang media-media sosial yang nggak resmi yang memberitakan hal tersebut kan. Tapi yang diberitakan kan cuma sisi negatifnya aja. Mereka nggak ngasih tahu langkah-langkahnya yang udah dilakukan seperti apa. Nah ini kan tetap udah disorot media luar pasti. Nah dengan cara mungkin dari pihak rektorat atau pihak fakultas atau PPKS atau pihak berwenang mempublikasi transparansi apa langkah yang dilakukan, ya tak harap pihak media luar itu juga tahu bahwa UMS ini nggak cuman diem aja, tapi juga melakukan langkah-langkah yang pasti gitu. Tapi selain itu menurut saya ini juga tugas dari DPM FEB UMS ya. Yang tak tahu kan kemarin sempat nonton story ini ada dari DPM juga udah audiensi ya ke dekanat. Nah itu juga udah ditransparansi lewat story. Menurut saya itu juga udah bagus lah, berarti udah ada langkah. Nah langkah lebih baik lagi kalau misal DPM misalnya nanti apa hasilnya itu juga bisa dipublikasi misal dalam bentuk press release atau sebagainya macam. Jadi intinya yang saya tak omongin tadi panjang lebar, biar orang-orang tuh tahu langkah apa yang udah dilakuin, entah itu dari DPM atau misal dari BEM atau misal dari fakultas ataupun dari kampus UMS gitu mas. Mas Aryo mau ikut kami? Temenin mas, temenin saya dong. Agak takut nih topiknya kayak gini nih. Tolong. Oke, jadi sebagai kita peran organisasi legislatif utamanya ya Mas. Kita tuh harus menjembatani lah terhadap kasus-kasus seperti ini. Apalagi kita ada BEM juga yang harus ikut membantu lah beriringan. Kita bersama-sama dengan BEM, dengan organisasi-organisasi lain membantu terkait apa ya? Mungkin kalau ada kasus seperti ini gitu ya Mas, kita bisa saling saling merangkul tangan organisasi dengan organisasi yang lain untuk menyuarakan gitu Mas. Nah, terus kepada pihak kampus itu diharapkan diharapkan transparansinya. Mereka itu berharapnya kita tuh agar apa ya? Agar transparan terkait bagaimana langkah yang diambil gitu. Oke. Selanjutnya terkait daya kritis Mas, termasuk awareness soal isu-isu sensitif kayak gini, kayak kekerasan seksual tadi itu. Nah kayak bisa tumpul karena circle pertemanan yang kurang suportif gitu ya Mas. Kayak misalnya teman-teman tuh kayak misalnya ada orang di salah satu circle itu mengalami pelecehan, tapi di dalam satu circle itu nggak ada yang kayak buat support dia, kayak ngebantu dia memecahkan masalah gitu Mas.
Nah, gimana sih tips dari Mas Yoga buat nemuin atau ngebangun circle pertemanan yang asik diajak nongkrong atau ikut menyelesaikan kayak solusi-solusi kayak gitu ya, Mas? Tapi juga menyambung kalau diajak diskusi soal isu-isu strategis kampus gitu. Nek menurutku circle yang kayak gitu tadi ya Mas, itu agak sulit kalau kita ngebangun, Ya. itu agak sulit. Tapi menurutku aku bisa milih circle mana sih yang tak pilih kalau misal aku mau ngobrolin tentang isu kampus. Circle mana yang aku tak pilih untuk nongkrong aja, ngobrol santai. Circle mana yang tak pilih untuk ngobrol serius tentang pelecehan misal, buat aku support, buat aku dukung. Itu menurutku bisanya milih. Nggak bisa kita bangun, wah circle yang nongkrong ini nggak support nih tentang isu-isu di kampus, mereka nggak peduli misalkan. Agak sulit untuk ngebangun gimana caranya biar mereka bisa peduli gitu. Karena ya memang sejak awal terbentuknya circle itu mungkin ya, lingkungan itu dari awal ya emang mereka nggak peduli. Mereka nganggap circle ini ya udah kita cuman pengen nyantai aja, kita cuman pengen nongkrong aja. Dan yang tadi misalnya circle yang peduli isu kampus ya, dia mungkin terbentuknya circle-nya itu karena peduli, sama-sama peduli, akhirnya peduli kepedulian tadi mereka jadiin satu, mereka collab buat gimana caranya memperjuangin. Karena ini terjadi juga mungkin di 2024 ya Mas ya. Ini bukan ngomongin circle sih, tapi kayak lebih ke pertanyaan yang tadi tentang kasus yang pernah terjadi di 2024. Walaupun saya saat itu belum jadi ketua umum DPM, tapi pada saat itu saya jadi pengurus di HMP. Nah di situ sempat terjadi ada kasus juga pelecehan dari dosen di FKIP. Tapi pada saat itu aku sebagai mahasiswa nih juga pasti nggak bisa diem aja ya. Ada kayak gitu. Dan pada saat itu kan aku belum ada di DPM. Jadi aku mau punya langkah yang pasti, aku mau ngelakuin sesuatu nggak bisa sendiri karena aku belum punya wewenang itu. Nah pasti aku punya circle nih yang dimana bisa tak ajak ngomongin soal ini, bisa tak ajak peduli soal kasus ini. Nah itu ya ada beberapa teman-teman KAMA, teman-teman HMP, teman-teman UKM yang di sana tak ajak ngobrol. Nah kita ngobrol di sana, nongkrong, gimana caranya kasus ini bisa cepat selesai, langkah-langkah apa yang bisa dilakuin. Dan pada saat itu kita rekomendasikan lah mungkin ke yang punya wewenang. Terus pada saat itu juga pastinya yang punya wewenang seperti DPM, BEM, di FKIP ngelakuin langkah-langkah yang menurut saya udah cukup untuk, bukan cukup maksudnya kayak pasti mereka ngelakuin langkah gimana caranya buat menyelesaikan. Dulu ada, kalau misal teman-teman mau lihat ya, langkah pertama BEM DPM dulu tuh mereka langsung melakukan pendampingan ke korban. Jadi kebetulan dari BEM atau DPM saya lupa, ada yang kenal ke korban, akhirnya lakukan, orang yang kenal tadi secara tertutup ya, secara pribadi, secara private melakukan pendampingan ke korbannya. Dan kalau teman-teman lihat sekarang di IG DPM atau BEM saya juga lupa, di FKIP di 2024 itu ada pernyataan sikap kok dari di Instagram ya, pernyataan sikap dari DPM BEM ataupun KAMA terhadap kasus itu. Akhirnya kasus itu ya kita dinaikkan oleh yang berwenang, yang punya wewenang saat itu ke fakultas dulu, terus dinaikkan juga ke mungkin Satgas PPKS, dan juga ada di hukum itu ke BKBH. Seingat saya juga sempat dinaikkan ke sana, tapi nggak tahu, saya nggak ingat ada langkah atau enggak ke BKBH waktu itu, jadi atau enggak saya nggak ingat. Terus akhirnya dari circle-circle tadi ada rasa kepedulian dari fakultas lain, peduli sama FKIP.
Nah, akhirnya pada saat itu mulai dari ada kajian, ada konsolidasi. Akhirnya terjadilah mahasiswa yang tadi mengatasnamakan aliansi mahasiswa UMS ya mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Kita kita kuliah di depan Siwal. Nah, kuliah di depan Siwal kita nyampein tuntutan ke rektor, kita nyampein aspirasi ke rektor, dan pada saat itu rektor bisa menerima tuntutan kami. Ada mungkin kayaknya masih ada deh dokumentasinya di IGDPM atau IGBM FKIP. Jadi pada situ rektor menerima tuntutannya dan mungkin beberapa waktu setelah itu langsung keluar statement tentang tindakan atau langkah dari pihak kampus seperti apa gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu pemaparan dari Mas Yoga ya teman-teman terkait masalah yang ada di kampus. Selanjutnya nih Mas, kita tuh ada sesi Q&A. Sebelum sesi penutupan, sebelum closing kita tuh ada Q&A. Nah, mungkin Mas bisa dibacakan, Mbak bisa dibacakan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, gimana caranya tetap berani vokal mengkritik kebijakan kampus tanpa harus takut di blacklist, dikasih nilai jelek sama dosen atau dipersut urusan akademiknya nanti? Itu gimana Mas? Gimana cara kita tetap vokal? Berarti gimana tadi? Gimana cara kita tetap vokal mengkritik Tanpa takut kebijakan di kampus? blacklist, tanpa takut dikasih nilai jelek sama dosen. Oke, aku selama ini yang tak alamin pas aku vokal, pas aku punya aspirasi, pas aku ngeritik misal, nek yang tak yakini selama aku mengkritik itu, aku pasti mengkritik dengan cara yang sebisa mungkin sehalus-halusnya aku, sesopan-sopannya aku, gimana biar orang yang tak kritik atau pihak yang tak kritik itu nggak merasa sakit hati atau nggak baper lah karena apa kata-kata yang tak ucapkan. Jadi aku orang yang punya prinsip ya, semoga kemarin-kemarin juga berjalan seperti itu. Aku punya prinsip, aku mau kritik, aku mau vokal, tapi aku menahan diri. Gimana caranya? Aku mengkritiknya dengan cara yang halus, dengan tetap mengedepankan etika, mengedepankan adab gitu. Jadi biar orang yang tak kritik ini ya dia merasa dihargai juga. Wah, aku dikritik dengan cara kayak gini, dengan aku dihargai, ya udah kritiknya tak terima lah, dengan harapan aku kayak gitu, dengan harapanku. Tapi ya mungkin mohon maaf ya teman-teman kalau kemarin ada yang tak kritik dengan cara yang kasar, mungkin ya aku mohon maaf. Tapi selama sebisa saya tak usahakan aku mengkritik dengan cara yang halus. Gitulah. Nah, itu solusi saya kayak gitu, Mbak. Terima kasih Mas Yoga. Selanjutnya mungkin karena waktu kita sudah mau habis ya Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Gini Mas, pertanyaannya. Tadi kan kita membahas tentang kalau misalnya circle yang tidak support terkait isu yang terjadi, kayak misalnya pelecehan itu tidak di salah satu orang yang ada di dalam circle itu. Nah, sekarang kita balik lagi point of view-nya. Kalau misalnya kita nih di dalam circle tersebut terus ada teman kita yang terindikasi jadi korban, itu sebenarnya sebaiknya sikap kita itu bagaimana? Oke, pastinya jangan sampai kita langsung menghakimi ya atau ngejudge, wah iki ya salahmu, wah iki salahmu, kowe gelem ngene, salahmu ngene, salahmu. Karena pasti ada di suatu kondisi korban itu ngerasa nggak dihakimi aja udah tersudutkan, nggak dijudge saja sudah terhakimi gitu. Ya tugas kita sebagai teman ya, apalagi satu circle, kita dampingin mereka, kita support apa yang mereka butuhin, sebisa mungkin kita bantu. Jangan sampai nanti dia korban ini lanjut ke psikiater misal psikolog. Nah, ya sebisa mungkin dia tetap waras secara mentalnya. Jadi jangan sampai dia gila lah pokoknya. Pokoknya ngono lah. Jadi dikancani, ditemenin, dijak nongkrong,
Tapi kita dampingin itu juga jangan sampai kita nguar-nguarin juga atau kayak nyebar-nyebar. Oh ternyata kok yang ini loh wongnya kok yang ini. Jadi nggak usah disebar ke orang lain gimana POV-nya dari dia. Maksudnya kayak kita sebisa mungkin pendampingan secara private dulu aja, tertutup dulu. Kalau emang dia siap untuk cerita POV-nya ke luar lebih luas, ya itu baru kamu juga punya mungkin bisa support lah, bantu dia buat cerita. Tapi kalau dia mungkin belum siap untuk cerita, ya ini cukup di private dulu aja. Gitu loh. Pokoknya ditemenin lah. Nah, menurutku, aku tak temenin. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yoga. Kita waktunya sudah hampir habis, tak terasa kita udah hampir 50 menit Mas dari tadi ngobrol. Nah, terus untuk closing nih Mas, saya pengen Mas Yoga itu buat closing statement buat teman-teman, kata-kata aja, apa aja gitu Mas, untuk closing statement di podcast DPM FEB UMS kali ini. Closing statement ya. Jujur saya belum mikirin ya tadi di rumah. Mungkin apa yang akan saya ucapkan ini adalah spontan. Kalau bahas dinamika transisi ya, transisi antara awal kuliah terus pertengahan kuliah banyak tugas sambil organisasi juga, yang tak alami ya teman-teman. Aku juga sama-sama kayak kalian dulu pernah punya tugas banyak atau tugas numpuk sambil saya juga di organisasi juga aktif. Nah, menurutku saranku jangan nyerah dan jangan sendiri. Nah, di organisasi ini kan kalian punya anggota lainnya, punya pengurus lainnya, kalian nggak sendiri, kalian bekerjasama. Jadi bagi-bagilah tugas, pinter-pinter bagi tugas, pinter-pinter bagi waktu juga, karena di organisasi ini kita juga belajar buat manage waktu. Walaupun aku ya munafik ya, sebenarnya aku manage waktu ya buruk sebenarnya. Jujur, tapi dari organisasi ini kita belajar gimana caranya manage waktu antara bagi fokus kuliah ataupun bagi fokus ke organisasi juga. Nah, jadi saranku tadi jangan nyerah buat teman-teman yang lagi fokus di kuliah dan juga fokus di organisasi. Terus yang kedua, buat teman-teman mahasiswa lain nih, misalnya yang kupu-kupu atau yang nggak ikut organisasi apapun, jangan sampai kalian dicap, bisa dikatakan apatis lah sama misal mungkin orang lain, sama teman lain, karena kalian nggak mau peduli terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Walaupun kalian memilih untuk tidak ikut di organisasi, itu nggak apa, itu pilihan kalian dan aku paham apa nanti goals kalian, target kalian. Tapi yang tak harapkan kalian buat teman-teman mahasiswa tadi tetap bisa kontribusi atau partisipasi. Nggak harus di dalam organisasinya, bisa dari luar. Contohnya ngisi ruang aspirasi dari DPM misal. Nah, kayak misal masuk FEB ini ya, di DPM FEB punya serasi ya Mas ya. Nah, itu teman-teman ngisi itu aja udah cukup banget buat berpartisipasi, buat peduli sama kampus lah gitu. Dan ada cara-cara lain buat peduli ya. Jadi gimana caranya biar kita tetap punya cara mempersiapkan masa depan, tapi juga kita nggak apatis atau nggak mikirin diri sendiri, kita juga peduli terhadap sesama mahasiswa lainnya gitu Mas Ahmad ya. Siap. Terima kasih Mas Yoga sudah mau datang di podcast DPM UMS pada pagi hari ini. Menuju siang, sudah siang malah. Menuju siang, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang hadir di sini juga, teman-teman yang
nantinya akan menonton juga. Terima kasih banyak atas antusias kalian. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih Mas Yo. Kami cukupkan sekian.